Oke, dalam pasar finansial atau pasar keuangan itu beroperasi berbagai lembaga keuangan ya yang berfungsi agar proses pengalokasian dana dari penabung ke pemakai dana itu berjalan dengan efisien. Secara keseluruhan, lembaga-lembaga keuangan formal yang ada dalam sistem keuangan Indonesia itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama adalah lembaga depositori, dan satu lagi ya pertama, dan yang satu lagi adalah lembaga non depositori. Nah, jadi lembaga depositori ini adalah lembaga yang menerima deposit ya. Jadi mereka menerima tabungan atau simpanan dari masyarakat, sementara yang non depositor ini tidak menerima simpanan dari masyarakat. Nah, yang terdiri dari lembaga depositori ini, yang pertama itu bank komersial umum ya. Kemudian ada juga bank perkreditan rakyat. Dan koperasi simpan pinjam. Sementara untuk yang non depositori ini terdiri dari perusahaan asuransi, sosial, jiwa, asuransi kerugian dan lain sebagainya, konsultan aktuaria juga, kemudian dengan perusahaan pembiayaan, ya. Ini termasuk yang modal ventura, perusahaan kartu kredit, pembiayaan konsumen, pegadaian di sini. Kemudian dana pensiun. Dana pensiun ini juga termasuk ya. Dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan lembaga di bidang pasar modal. Bursa efek, clearing, kustodian, reksadana, sekuritas ya, lain sebagainya. Lembaga penjamin simpanan ya. Lembaga pembiayaan ekspor ya, Indonesia Exim Bank. Dan juga lainnya seperti pialang pasar uang dan lain sebagainya. Others. Ya. Nah, jadi lembaga-lembaga ini udah ada yang beroperasi sejak zaman Belanda seperti bank dan pegadaian. Ada pula yang relatif baru. Kayak pasar modal itu diaktifkan kembali tahun 1977. Lembaga penjamin simpanan LPS itu baru beroperasi di tahun 2005. Jadi biasanya memang jenis dan jumlahnya ini berkembang sesuai dengan perkembangan tingkat perekonomian suatu negara. Jadi dengan adanya mereka ini, perusahaan itu tidak harus menghubungi bank umum saat memerlukan tambahan dana. Ya, meskipun bank umum masih merupakan lembaga terbanyak dalam menyalurkan dana. Perusahaan tuh bisa menghimpun dana dari pasar modal dengan menerbitkan saham atau obligasi, dan juga bisa memperoleh dana dengan menghubungi perusahaan pembiayaan. Jadi seperti memperoleh pendanaan sewa guna misalnya atau leasing ya. Nah, nanti dalam memilih lembaga keuangan, perusahaan ini perlu memperhatikan dua unsur utama ya. Jadi strategi harus memperhatikan dua unsur. Yang pertama itu adalah biaya dan prasyarat. Karena setiap lembaga keuangan punya biaya dan prasyarat yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah
jangka waktu dana tersebut bisa digunakan. Ya. Jadi makanya ketika kita bicarakan perusahaan pada umumnya, seorang manajer keuangan itu perlu ke pasar keuangan untuk mendapatkan dana, dan dia tidak terbatas ke pasar modal. Dia bisa untuk memperoleh dana tersebut diterbitkanlah aktiva finansial ya. Jadi dari aspek kepemilikan, dana dari luar ini dapat berbentuk utang ataupun modal sendiri ya. Jadi dananya ini bisa utang atau modal sendiri, dan dalam bentuk utang ini bisa jangka pendek, atau jangka panjang. Oke.